Papua, sebuah pulau yang kaya akan keindahan alam dan misterinya, kembali diguncang oleh aksi kelompok yang dikenal sebagai kelompok kriminal bersenjata, KKB. Terlepas dari kekuatan dan kebrutalan yang mereka tunjukkan, kali ini sebuah kejadian yang luar biasa dan penuh tanda tanya terjadi. Ketua KKB yang berhasil ditangkap oleh pasukan TNI Polri ternyata memiliki kekuatan luar biasa. Kekuatan yang seolah-olah menjadikannya kebal terhadap semua senjata yang ditembakkan kepadanya. Berikut adalah kisah lengkapnya. Di tengah kabut yang menyelimuti pedalaman Papua, seorang pemuda datang ke pos keamanan TNI Polri. Pemuda tersebut, dengan wajah cemas dan penuh ketegangan, membawa informasi penting mengenai rencana latihan perang yang akan dilakukan oleh KKB di wilayah terpencil. Dia mengatakan bahwa ia mendengar percakapan kelompok tersebut saat sedang mencari makanan di hutan. Dengan terbata-bata, ia mengungkapkan detail lokasi dan waktu latihan tersebut yang cukup mencurigakan. Informasi ini segera ditindaklanjuti oleh pihak berwajib. Dengan kecermatan yang tinggi, para petinggi TNI dan Polri menyadari bahwa rencana ini bukan sekadar latihan biasa. Latihan perang KKB bisa jadi adalah persiapan mereka untuk serangan besar, atau bahkan bisa menjadi bagian dari rencana yang lebih besar lagi. Pemuda tersebut diinterogasi dengan hati-hati untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan benar dan dapat dipercaya. Perlahan namun pasti, kabar ini membuka pintu menuju sebuah operasi besar yang telah lama direncanakan oleh aparat. Pasukan TNI Polri bersiap untuk menghadapi tantangan yang lebih berat, dengan ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Namun, mereka juga tahu bahwa di balik kabut ini, mereka akan menghadapi lebih dari sekadar kelompok bersenjata. Mereka akan berhadapan dengan misteri yang belum terpecahkan. Setelah mendapatkan informasi yang cukup akurat, para pemimpin militer dan polisi mulai menyusun strategi untuk menyergap lokasi latihan perang KKB. Namun, persiapan ini tidak mudah. Wilayah yang akan mereka serang terletak di daerah yang sangat sulit dijangkau. Medan yang berat, ditambah dengan cuaca yang sering berubah, menjadikan setiap langkah penuh dengan tantangan. Pasukan TNI dan Polri harus bekerja sama dengan sangat hati-hati. Dalam suasana yang penuh ketegangan, para prajurit mulai bersiap dengan perlengkapan perang lengkap. Setiap detail diperhitungkan, dari pergerakan pasukan hingga penyamaran yang harus mereka lakukan. Semua harus direncanakan dengan cermat agar tidak ada kesalahan yang dapat merugikan mereka. Setiap komandan divisi mulai memimpin unit-unit mereka masing-masing. Mereka tahu bahwa operasi ini bisa menjadi momen penentu bagi keberhasilan mereka dalam menanggulangi ancaman KKB di Papua. Semua prajurit tahu bahwa mereka harus bersatu dan menjaga ketenangan dalam menghadapi misi ini. Mereka juga mengetahui bahwa mereka akan berhadapan dengan kelompok yang tidak hanya terlatih dalam bertempur, tetapi juga sangat lihai dalam bersembunyi dan menghindari pengejaran. Perjalanan menuju lokasi latihan KKB tidaklah mudah. Pasukan TNI Polri harus melewati hutan lebat yang penuh dengan rintangan alam. Mereka harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam jebakan yang bisa dibuat oleh KKB di sepanjang jalan. Tak jarang mereka harus melintasi daerah yang masih rawan dengan potensi serangan dari kelompok tersebut. Meskipun medan yang mereka hadapi sangat berat, pasukan tidak mundur. Mereka terus bergerak maju, dengan tekad untuk menuntaskan misi mereka. Setiap langkah mereka diatur dengan hati-hati, karena kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. KKB terkenal sangat lihai dalam perang gerilya, dan pasukan TNI Polri tahu bahwa mereka harus ekstra waspada. Seiring perjalanan, para prajurit merasakan ketegangan yang semakin menebal. Mereka tahu bahwa mereka semakin dekat dengan tujuan mereka, tetapi mereka juga menyadari bahwa semakin dekat mereka dengan sasaran, semakin besar pula bahaya yang mengancam. Namun, mereka tidak ragu. Mereka tahu bahwa inilah momen untuk mengakhiri ancaman yang sudah terlalu lama menghantui Papua. Setibanya di lokasi yang dekat dengan tempat latihan perang KKB, pasukan TNI Polri mulai menyusun rencana untuk menyusup ke dalam barisan musuh.
Mereka harus memastikan bahwa mereka dapat memata-matai latihan tanpa terdeteksi oleh KKB. Untuk itu, beberapa prajurit terlatih dalam penyamaran mulai mengenakan pakaian serba hijau untuk berbor dengan lingkungan sekitar. Observasi dimulai. Dengan hati-hati, pasukan mulai mengintai pergerakan KKB dari kejauhan. Mereka mengetahui bahwa kelompok ini tidak hanya memiliki keahlian dalam bertempur, tetapi juga dalam bersembunyi. Oleh karena itu, mereka harus sangat teliti dalam mengamati setiap pergerakan. Di antara anggota KKB, ada satu sosok yang menjadi perhatian utama para prajurit. Sosok ini dikenal sebagai seorang sniper legendaris. KKB mengandalkan sniper ini untuk menghancurkan musuh dengan presisi yang sangat tinggi. Pasukan TNI Polri mengetahui bahwa jika sniper ini tidak berhasil dilumpuhkan, maka seluruh operasi bisa berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menargetkan sniper tersebut sebagai langkah pertama dalam mengalahkan KKB. Setelah beberapa waktu mengamati, pasukan TNI Polri mengetahui bahwa KKB telah mulai melakukan latihan perang mereka. Semua anggota kelompok itu tampaknya sangat terlatih dan disiplin dalam mengikuti perintah. Mereka berlatih dengan sangat serius, mempersiapkan diri untuk pertempuran yang kemungkinan besar akan mereka hadapi di masa depan. Dalam kondisi yang penuh ketegangan ini, seorang prajurit TNI yang telah dilatih sebagai penembak jitu mengambil posisi strategis. Dengan perhitungan yang sangat hati-hati, dia mengambil tembakan pertama. Sebuah peluru menghancurkan bendera yang menjadi simbol kelompok KKB. Tembakan ini sengaja diarahkan untuk memberikan peringatan. Namun, tembakan tersebut memicu reaksi yang tak terduga. Para anggota KKB yang sedang berlatih tiba-tiba panik dan mulai bergerak secara tidak terkoordinasi. Dalam kebingungan itu, beberapa anggota KKB mencoba untuk melarikan diri. Sementara yang lain berusaha mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas penembakan tersebut. Tindakan ini memberi keuntungan bagi pasukan TNI Polri. Dengan kekacauan yang terjadi di barisan KKB, mereka mulai melancarkan serangan lebih intensif, mengepung mereka dari berbagai sisi. Namun, di tengah kekacauan itu, sosok sniper legendaris KKB masih menjadi ancaman yang harus dihancurkan. Duel antara sniper TNI dan sniper KKB pun tak terhindarkan. Kedua sniper ini saling bersembunyi di posisi yang berbeda, saling mengamati satu sama lain dengan ketajaman yang luar biasa. Setiap gerakan harus diperhitungkan dengan matang, karena setiap detik bisa menjadi penentu hidup dan mati. Sniper KKB, yang dikenal karena kemampuan tembakannya yang sangat mematikan, mulai menargetkan prajurit TNI yang berada dalam posisi terbuka. Namun, pasukan TNI sudah mengetahui cara-cara KKB beroperasi. Mereka tidak memberi kesempatan kepada sniper musuh untuk melancarkan tembakan yang mematikan. Pertarungan ini berlangsung sengit, dengan kedua belah pihak saling menunggu kesempatan terbaik untuk menembak. Dalam akhirnya, sniper TNI berhasil memanfaatkan celah kecil dalam pertahanan sniper KKB. Dengan tembakan yang presisi, sniper TNI berhasil melumpuhkan sniper KKB tersebut, membuat kelompok itu kehilangan kekuatan terbesar mereka dalam pertempuran. TNI Polri berhasil menangkap ketua KKB yang selama ini menjadi tokoh paling dicari. Namun, meskipun kemenangan ini dirayakan, ada sesuatu yang aneh dan mencurigakan tentang sosok ketua KKB tersebut. Wajahnya yang dingin dan tak menunjukkan rasa takut membuat semua orang merasa tertekan. Pasukan yang menangkapnya merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mereka hadapi. Sebuah ancaman yang bukan hanya sekadar fisik, tetapi mungkin jauh lebih dalam dan misterius. Ketua KKB itu, meski tampak terluka akibat beberapa kali serangan senjata, tetap tampak tegak berdiri dengan penuh kekuatan. Beberapa prajurit bahkan melaporkan bahwa meskipun ia telah dijatuhkan dan dikepung, tak ada tanda-tanda bahwa ia akan menyerah. Perasaan heran dan cemas menyelimuti para prajurit yang menangkapnya. Mereka merasa seolah-olah mereka baru saja menangkap seseorang yang bukan manusia biasa. Setelah penangkapan ketua KKB, pasukan TNI Polri mulai melaksanakan proses interogasi dan eksekusi yang sudah direncanakan.
Namun, saat mereka mencoba untuk mengeksekusi ketua tersebut, hal yang sangat tidak biasa terjadi. Semua senjata yang diarahkan ke tubuhnya seolah tidak berfungsi. Peluru-peluru yang ditembakkan ke tubuhnya tidak berhasil melukainya, dan setiap pukulan yang diterimanya hanya mengarah ke kehampaan. Perasaan ketakutan mulai menyelimuti suasana. Apa yang sedang terjadi? Salah satu anggota tim menyebutkan sesuatu yang aneh. Sebuah mitos yang sudah lama beredar di kalangan masyarakat lokal. Mitos itu mengisahkan tentang ilmu mistis yang disebut Rawarontek, yang konon membuat seseorang kebal terhadap segala bentuk kekerasan dan senjata. Dalam keheningan yang mencekam, desas-desus ini mulai menguar di kalangan prajurit yang terlibat. Apakah ketua KKB ini telah memperoleh ilmu tersebut? Dan bagaimana ilmu ini bisa ada di tengah-tengah mereka? Kekacauan mulai terjadi di markas TNI Polri. Para prajurit yang terlibat dalam penangkapan dan eksekusi merasa bingung dan ketakutan. Mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapi sosok yang tidak bisa dihentikan oleh senjata apapun. Dalam keadaan tersebut, para komandan memutuskan untuk mencari penjelasan lebih jauh mengenai fenomena yang terjadi. Mereka menghubungi beberapa tokoh masyarakat dan ahli spiritual yang memiliki pengetahuan tentang mitos dan kepercayaan setempat. Beberapa orang mengungkapkan bahwa Rawarontek adalah ilmu kebal yang sangat kuat, diwariskan melalui ritual-ritual kuno yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang telah menempuh jalan yang sangat berat. Meskipun ilmu ini dianggap sebagai sebuah mitos oleh sebagian besar orang, cerita mengenai kekuatan luar biasa yang dimilikinya terus beredar. Para ahli spiritual mulai menjelaskan bahwa ilmu Rawarontek bukanlah sesuatu yang mudah untuk diperoleh. Ia merupakan gabungan dari kekuatan spiritual yang berasal dari hubungan dengan alam dan kekuatan gaib yang ada di dalam hutan Papua. Ilmu ini diyakini dapat memberikan kekebalan terhadap senjata, bahkan mampu menyembuhkan luka dalam sekejap. Namun, pertanyaan besar muncul. Jika benar ilmu ini ada, bagaimana bisa ketua KKB yang ditangkap ini menguasainya? Apa yang membuatnya memiliki akses kepada kekuatan ini? Malam itu, sebuah pertemuan rahasia dilakukan antara tokoh masyarakat, para ahli spiritual, dan beberapa anggota TNI Polri yang terlibat dalam operasi. Dalam pertemuan tersebut, mereka mengungkapkan asal-usul ilmu Rawarontek yang sebenarnya. Berdasarkan cerita yang mereka dengar, ilmu tersebut berasal dari ritual kuno yang dilakukan oleh para dukun dan tokoh spiritual di pedalaman Papua. Konon, ritual-ritual ini dilakukan di tempat-tempat yang sangat terpencil dan penuh dengan kepercayaan magis yang sangat kuat. Di dalam hutan yang dalam, para tokoh spiritual menghubungkan diri mereka dengan roh-roh alam, dan dengan bantuan kekuatan gaib, mereka memperoleh pengetahuan dan kekuatan yang luar biasa. Ilmu Rawarontek dianggap sebagai puncak dari pencapaian spiritual ini, memberikan kemampuan yang hampir tidak bisa dihentikan oleh kekuatan manusia. Konon, hanya orang yang sangat dipilih oleh alam yang dapat memperoleh kekuatan ini, dan mereka harus melakukan perjalanan spiritual yang sangat panjang dan penuh ujian. Mitos ini semakin memperjelas bahwa sang ketua KKB mungkin bukan hanya pemimpin kelompok kriminal biasa. Ia bisa saja merupakan seorang yang telah menjalani ritual-ritual tersebut, memperoleh kekuatan mistis yang sangat luar biasa. Namun, untuk membuktikan kebenarannya, masih ada banyak hal yang harus ditelusuri lebih jauh. Setelah mendengar cerita-cerita ini, para pemimpin TNI Polri memutuskan untuk melakukan berbagai upaya guna melucuti kekuatan mistis yang dimiliki oleh ketua KKB tersebut. Berbagai cara pun dicoba, mulai dari melakukan ritual spiritual, menggunakan obat-obatan tradisional yang dipercaya bisa menghilangkan kekuatan gaib, hingga meminta bantuan ahli-ahli dari luar negeri yang memiliki pengetahuan tentang ilmu mistis. Namun, setiap usaha yang dilakukan gagal. Ketua KKB tetap kebal terhadap semua upaya yang dilakukan untuk melemahkan kekuatannya. Bahkan, ketika dilakukan ritual penyucian yang sangat kuat, sang ketua tetap tampak tidak terluka. Kekuatannya tidak berkurang sedikit pun. Hal ini menambah ketegangan di kalangan prajurit,
yang mulai merasakan bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Semua upaya yang dilakukan hanya membuat situasi semakin suram. Para prajurit merasa terjebak dalam sebuah dilema yang tidak bisa mereka pecahkan. Mereka tahu bahwa ketua KKB memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi mereka tidak tahu cara untuk menghadapinya. Bahkan, mereka mulai merasakan ketakutan yang tidak wajar setiap kali mereka berhadapan dengannya. Ketegangan di markas semakin meningkat. Para prajurit mulai merasakan kelelahan mental dan fisik. Mereka tidak hanya harus bertempur melawan kelompok KKB yang sangat terlatih, tetapi juga harus menghadapi ketakutan yang semakin besar terhadap sosok ketua KKB yang tak bisa dilukai. Kabar mengenai ketua KKB yang kebal mulai menyebar ke seluruh pasukan, menyebabkan kecemasan di kalangan prajurit. Mereka mulai meragukan kemampuan mereka sendiri dalam menghadapi sosok yang tampaknya tidak bisa dihentikan oleh apapun. Suasana di markas menjadi semakin tegang. Para komandan mulai khawatir tentang efek psikologis yang ditimbulkan oleh ketidakmampuan mereka untuk mengalahkan ketua KKB. Mereka mengumpulkan pasukan untuk memberikan motivasi dan dukungan moral, tetapi rasa takut dan ketidakpastian tetap menghantui setiap langkah mereka. Dalam kesunyian malam, beberapa prajurit terlihat saling berbisik, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar bisa mengalahkan sosok yang tampaknya tidak bisa dihentikan ini. Para komandan mulai mencari jalan keluar, meskipun mereka tahu bahwa ancaman ini tidak hanya datang dari musuh yang ada di depan mereka, tetapi juga dari rasa takut yang semakin menguasai pikiran mereka. Para pemimpin TNI Polri mulai menyadari bahwa mereka perlu pendekatan yang lebih dalam dan spiritual untuk menghadapi kekuatan mistis yang dimiliki oleh sang ketua. Dalam kondisi terdesak, seorang ulama terkemuka dari luar Papua didatangkan untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Ulama ini dikenal luas karena pengetahuannya dalam ilmu spiritual dan kemampuannya untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kekuatan gaib. Kehadiran ulama tersebut memberi harapan baru bagi pasukan yang semakin cemas. Ia membawa pengetahuan tentang cara-cara untuk melawan kekuatan mistis, yang bisa menghilangkan ilmu kebal rawa rontek yang diyakini dimiliki oleh ketua KKB. Bersama dengan para tokoh adat setempat, ulama ini mempersiapkan diri untuk melakukan ritual yang sangat kuat dan berisiko. Semua orang yang terlibat tahu bahwa ini adalah usaha terakhir, dan jika ritual tersebut gagal, maka kemungkinan mereka tidak akan bisa mengalahkan ketua KKB dengan cara apapun. Ritual yang dipersiapkan melibatkan dua kekuatan besar yang saling berinteraksi, kekuatan spiritual ulama dan kearifan lokal yang dimiliki oleh tokoh adat Papua. Proses persiapan ritual dilakukan dengan sangat hati-hati. Setiap langkah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kesungguhan, karena setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Para tokoh adat setempat, yang sudah lama mempelajari cara berhubungan dengan alam dan roh leluhur, membantu ulama untuk mempersiapkan peralatan dan doa-doa yang diperlukan dalam ritual ini. Ritual ini dimulai dengan pemanggilan roh-roh leluhur yang dipercaya akan membantu dalam melawan kekuatan gaib yang melindungi ketua KKB. Para peserta ritual berkumpul di sebuah tempat yang dianggap suci di pedalaman Papua, jauh dari keramaian, agar tidak terganggu oleh apapun. Dengan hati yang penuh harapan, ulama dan tokoh adat bersama-sama melantunkan doa-doa yang kuat. Mereka percaya bahwa hanya dengan kerjasama yang tulus antara dunia manusia dan dunia spiritual, kekuatan mistis yang dimiliki oleh sang ketua bisa dihancurkan. Setelah berjam-jam melakukan ritual yang intens, suasana mulai berubah. Tiba-tiba, sebuah energi yang luar biasa terasa mengalir di sekitar mereka. Sebuah momen yang sangat luar biasa terjadi ketika roh-roh leluhur dan kekuatan alam yang mereka panggil untuk membantu mulai memberikan tanda-tanda bahwa ritual ini berhasil. Udara di sekitar mereka menjadi lebih berat, dan langit yang semula gelap mulai terang, seolah ada cahaya yang turun dari atas. Saat itu juga, ketua KKB yang sebelumnya tampak kebal terhadap semua senjata dan usaha untuk melukainya, terlihat mulai melemah. Kekebalannya yang selama ini membuatnya tak terhentikan menghilang begitu saja,
seolah-olah disedot oleh kekuatan ritual yang sedang berlangsung. Wajahnya yang sebelumnya tampak tegar kini menunjukkan kelelahan. Dia jatuh ke tanah, dan untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, ia terlihat seperti manusia biasa, tanpa kekuatan gaib yang melindunginya. Momen tersebut menjadi sangat emosional bagi semua yang hadir. Para prajurit TNI Polri merasa lega, sementara para tokoh adat dan ulama mengucap syukur karena ritual mereka berhasil. Semua yang hadir tahu bahwa mereka baru saja menyaksikan sebuah kejadian yang sangat luar biasa dan langka. Setelah kekuatan mistisnya menghilang, sang ketua KKB tampak tak berdaya. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan atau melarikan diri. Dengan tubuh yang lemas dan mata yang penuh penyesalan, ketua tersebut akhirnya membuka mulutnya. Dia mengakui segala perbuatannya selama ini, termasuk semua kekerasan, perampokan, dan pembunuhan yang telah ia lakukan bersama kelompoknya. Dia menceritakan bagaimana kekuatan mistis yang dimilikinya bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari sebuah ritual yang dilakukan di pedalaman Papua, di mana ia mendapatkan ilmu rawarontek melalui pengorbanan dan cara-cara yang sangat keras. Namun, meskipun kekuatan itu membuatnya tak terkalahkan di medan perang, dia menyadari bahwa ilmu tersebut juga mengikatnya dengan beban yang tak terbayangkan. Ketua KKB itu mengungkapkan bahwa meskipun dia merasa tak terhentikan, hatinya kosong dan penuh dengan penderitaan. Dia tidak pernah merasa bebas. Semua yang dia lakukan, menurutnya, adalah akibat dari ketergantungannya pada kekuatan mistis yang membuatnya terlena dalam jalan yang salah. Pengakuannya itu mengungkapkan sisi lain dari dirinya yang selama ini tersembunyi di balik kekejaman dan kekuatan gaib. Setelah mengungkapkan segala perbuatannya, ketua KKB itu menyatakan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa hidupnya telah dibentuk oleh kekuatan jahat yang membutakan pikirannya. Selama ini, ia telah memimpin kelompok yang menyebabkan kerusakan besar di Papua, membawa ketakutan, dan menghancurkan banyak kehidupan. Dengan penuh hati, dia memohon pengampunan kepada masyarakat Papua, pasukan TNI Polri, dan semua orang yang telah menjadi korban dari tindakannya. Meskipun penyesalannya tulus, dia tahu bahwa tindakan yang telah ia lakukan tidak bisa diubah, dan kejahatannya harus tetap dipertanggungjawabkan. Namun, dia berharap ada kesempatan untuk berubah dan memperbaiki hidupnya. Para pemimpin TNI Polri dan tokoh adat yang hadir dalam pertemuan itu mendengarkan dengan seksama. Meskipun perbuatan ketua KKB sangat berat, mereka juga menyadari bahwa setiap manusia berhak atas kesempatan untuk berubah dan menebus kesalahannya. Diskusi panjang pun terjadi mengenai apakah ketua KKB layak diberi kesempatan kedua, dan bagaimana langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan agar dia tidak kembali ke jalan yang salah. Penangkapan dan pengakuan sang ketua KKB membuka jalan menuju perdamaian di Papua. Setelah ritual spiritual yang menghilangkan kekuatan mistisnya, ketua KKB tidak lagi menjadi ancaman yang harus ditakuti. Pasukan TNI Polri mulai bekerja lebih erat dengan tokoh adat dan masyarakat setempat untuk membangun perdamaian yang telah lama dinantikan. Proses perdamaian ini tidak mudah. Banyak konflik dan ketegangan yang masih ada. Namun dengan keberhasilan dalam mengatasi kekuatan mistis yang selama ini menjadi sumber kekuatan KKB, banyak pihak mulai merasa lebih optimis. Masyarakat setempat, yang sebelumnya hidup dalam ketakutan, mulai merasakan adanya perubahan. Mereka mulai percaya bahwa kedamaian bisa terwujud jika semua pihak bersatu. Setelah proses perdamaian mulai terjalin, mantan anggota KKB yang telah menyerah dan berjanji untuk meninggalkan jalan kekerasan diberi kesempatan untuk memulai kehidupan baru. Beberapa dari mereka kembali ke kampung halaman mereka, bekerja bersama masyarakat untuk membangun kembali wilayah yang sempat terhenti akibat kekerasan yang terjadi. Mereka juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan agar bisa hidup secara damai. Banyak mantan anggota KKB yang merasa bersalah atas perbuatan mereka di masa lalu. Beberapa dari mereka mulai bekerja di proyek-proyek sosial yang bertujuan untuk memulihkan dan membangun Papua yang lebih baik.
Meskipun proses ini memerlukan waktu dan usaha yang keras, perubahan yang terjadi sangat menggembirakan. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak tentang pentingnya persatuan, keadilan, dan perdamaian di Indonesia. Konflik yang terjadi di Papua bukan hanya masalah senjata, tetapi juga berkaitan dengan hati dan pikiran manusia. Ketegangan dan kekerasan yang terjadi selama ini mengajarkan bahwa perubahan sejati hanya bisa tercapai jika ada keberanian untuk menghadapi masalah yang lebih dalam. Baik itu masalah kekuatan mistis, keadilan, atau penyesalan pribadi. Dengan kesadaran akan pentingnya kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan semua pihak terkait, Papua akhirnya dapat merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Kisah tentang ketua KKB, ilmu mistis, dan penebusan dosa menjadi simbol penting dari harapan akan masa depan yang lebih baik bagi semua.